Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya rindu dalam kehidupan kita di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi, kita tetap menemukan pertolongan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi pergumulan-pergumulan, apalagi di akhir tahun ini, banyak evaluasi, banyak pemikiran, juga di tengah situasi pandemi COVID yang saat ini masih melanda dunia, juga termasuk di Indonesia. Kita mungkin juga menghadapi pergumulan, bahkan mungkin ketakutan, kekhawatiran, atau beban yang berat yang kita hadapi. Nah, hari ini saya baca kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita mau belajar di tengah pergumulan kita. Jangan menyerah, karena kita masih punya Tuhan, dan Tuhan yang mengasihi kita. Mari Bapak Ibu, saja kita belajar dari firman Tuhan. Hari ini sampai di pembacaan kita di kitab Yesaya pasal yang ke-36. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah secara lengkap. Bagian ini adalah juga paralel dengan kitab 2 Raja-Raja 18 dan 2 Tawarik 32. Tapi saya akan bacakan kita hanya ayat pertama sampai yang kelima menjadi pengantar bagi renungan di pagi hari ini. 2 Tawarik pasal yang ke-36 ayat pertama sampai yang kelima. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kebun atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Lalu berikutnya ayat 21. Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Demikian bacaan firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Biasanya orang baca firman Tuhan, merenungkan, melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang tadi kita baca atau satu bagian yang adalah satu kisah sejarah dalam kehidupan bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda waktu di bawah Raja Hizkia. Jadi kalau Bapak Ibu kita baca dalam latar belakangnya, dikatakan di sini, dikatakan dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Bapak Ibu, kalau kita baca latar belakangnya di luar Alkitab atau juga Alkitab juga ada berapa bagian. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel, yang Israel kan dibagi dua Bapak Ibu sekalian, Israel Utara dan Selatan. Utara itu disebut Israel atau Samaria, Selatan disebut Yehuda. Nah, waktu itu dikatakan Israel Utara atau Israel atau Samaria, waktu itu sudah diruntuhkan tahun 722 oleh Asyur. Mereka diperangi, lalu diserang, lalu akhirnya Israel dikalahkan dan mereka akhirnya dibuang ke Asyur atau ke daerah jajahan Asyur. Mereka dibawa Asyur. Nah, sejak saat itu dikatakan bangsa Yehuda, waktu itu Raja Ahaz, itu ayah daripada Raja Hizkia, juga akhirnya membayar upeti pada Asyur supaya mereka tidak diserang, mereka juga tidak dihancurkan. Nah, itu yang dilakukan bertahun-tahun, dari 722 sampai 703. Nah, tahun 703 sebelum Masehi, waktu itu di Asyur dikatakan ada perpindahan pemerintahan dari raja sebelumnya, dikatakan Raja Sargon kepada Raja Sanherib. Waktu itu sudah zaman Raja Hizkia. Dan Hizkia waktu itu sudah cukup kuat, dikatakan biasanya waktu perubahan pemerintahan kerajaan itu dikatakan bangsa dijajah, biasa saat itulah saat yang terbaik mereka bisa memberontak atau mereka melawan, termasuk waktu itu Yehuda. Dikatakan Hizkia waktu itu dikatakan melawan. Sejak saat itu dia tidak mau membayar upeti lagi setiap tahun pada Asyur. Tahun 703 sebelum Masehi. Tapi kemudian diceritakan 2 tahun kemudian Asyur di bawah Sanherib ternyata cukup kuat. Dia kuat sekali, dia menyerang. Dan kemudian dikatakan yang tadi kita baca ayat pertama, Raja Asyur dikatakan menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Nah, dari latar belakang dikatakan Yehuda itu ada 46 kota yang berkubu, ada bentengnya, sudah berhasil direbut. Dan terakhir dia sampai di Lakis. Lakis adalah kota yang termasuk satu kota nomor 2 setelah Yerusalem, kota yang paling besar, yang paling kuat. Sekarang sudah juga sedang diserang oleh bangsa Asyur. Nah, saat itulah dikatakan Raja Asyur sudah sampai di Lakis. Nah, waktu di Lakis kalau kita baca di Raja-Raja dikatakan saat itu langsung akhirnya Hizkia
datang mengirim utusan pada Raja Asyur di Lakis, minta, dikatakan dia seperti kayak kita minta pengampunan kira-kira gitu ya, minta apapun yang kamu minta saya akan berikan, tapi tolong jangan serang saya, jangan habisin kami, kira-kira gitu. Lalu kemudian dikatakan Raja Asyur memberikan satu persyaratan, oke, kamu bayar, termasuk dendanya kira-kira gitu ya. Dikatakan adalah 300 talenta perak, dan juga dikatakan 30 talenta emas. Yang kalau kita hitung sekarang, dikatakan 300 talenta perak itu kira-kira 10 ton perak, dan dikatakan 1 ton emas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, cari 1000 kilo emas. Sehingga dikatakan waktu itu akhirnya Raja Hizkia memenuhi ini, dikatakan semua perbendaharaan raja dia keluarkan, termasuk perbendaharaan di bait Allah dia keluarkan peraknya. Lalu emasnya juga, di pintu bait Allah waktu itu dilapisi oleh emas, perlengkapan bait Allah, pintu gerbangnya gitu ya. Emasnya itu dikerat, diambil untuk bayar ke Raja Asyur di Lakis. Tapi kemudian dikatakan Raja Asyur ternyata setelah menerima ini, mereka tetap namanya penjajah gitu Bapak Ibu sekalian, tetap tidak membebaskan Hizkia atau Yehuda. Kemudian dikatakan dari Lakis dia kirim utusan yang hari ini kita baca, dikatakan ayat kedua. Raja Asyur mengirim para juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem. Dia kirim utusannya, orang penting datang ke Yerusalem untuk kembali menghadap Hizkia, manggil Hizkia, dan kalau kita baca kemudian adalah seperti menggertak dan memaksa Hizkia untuk menyerah, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sudah ya, kamu kirim upeti oke, tapi tetap sekarang kamu harus terima lagi dijajah untuk kamu betul-betul menyerah di bawah Asyur. Itu yang Asyur lakukan. Nah, dikatakan utusan ini datang, dikatakan ke Yerusalem, dia manggil-manggil, akhirnya perwakilan pada kerajaan Hizkia menghadap, ketemu. Dalam percakapan itu dikatakan orang utusan dari Raja Asyur mengatakan, kamu berharap sama Mesir, percuma, dikatakan kami punya pasukan jauh lebih kuat, kira-kira seperti itu. Mana sejarah kemudian kita tahu Hizkia sempat memang minta bantuan Mesir. Mesir punya pasukan berkuda. Tapi dikatakan juga kamu berharap sama Tuhan, percuma, dikatakan. Lalu dikatakan utusan ini bahkan mengejek Tuhan, mencela Tuhan, bahkan di bagian lain dikatakan menghujat Tuhan. Itu dia lakukan. Lalu dikatakan saat itu mereka katakan kamu ngomong dalam bahasa Aram, jangan dalam bahasa orang Yehuda. Utusan ini sengaja justru ngomong pakai dalam bahasa Yehuda. Waktu itu dikatakan di tempat pertemuan itu di pinggir kota, di luar benteng. Jadi dari atas benteng itu orang bisa lihat gitu ya, ke bawah bisa lihat utusan ngomong mempengaruhi orang-orang Yehuda. Katakan kamu jangan ikut dengan rajamu Hizkia. Kamu menyerah saja pada kami. Kalau kamu menyerah, kamu keluar dari kota, menyerah pada Asyur, kamu akan diperlakukan dengan baik. Padahal dalam sejarah dikatakan kalau kita baca latar belakangnya, kemungkinan tidak seperti itu. Karena semua bangsa yang dikatakan kalau pernah melawan Asyur, Asyur itu begitu kejam perlakukan bangsa yang sudah dijajah atau yang sudah dikalahkan oleh dia. Nah, tapi itu yang dikatakan, kamu nyerah aja. Jangan ikut sama Hizkia yang menyuruh kamu percaya sama Tuhan. Kamu lebih baik menyerah. Jangan ikuti maunya Hizkia. Tapi kemudian kita lihat dalam bagian yang kita baca hari ini, Hizkia yang mengatakan, dikatakan jangan tanggepin dia, dikatakan jangan berkata apa-apa, jangan kamu menjawab dia, jangan ngomong apapun. Pada pasukannya, pada orang Yehuda waktu itu jangan dijawab, biarin aja. Itu yang terjadi. Nanti besok Bapak Ibu kelanjutannya bagaimana, kemudian kita bisa melihat pertolongan Tuhan bagi Yehuda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai di sini apa yang dapat kita pelajari hari ini? Hal yang pertama yang kita boleh perhatikan dalam bagian adalah kalau kita jadi Raja Hizkia. Bapak Ibu kalau jadi Raja Hizkia bagaimana rasanya? Begitu beratnya dihadapi. Bayangkan semua kota sudah direbut, sekarang sudah di Lakis. Lakis itu kota yang terakhir, yang benteng terakhir yang besar, sudah mau direbut. Dan sekarang mereka sudah sampai di depan Yerusalem. Kota terakhir, betul-betul terakhir. Di Yerusalem itu pusat pemerintahan. Kalau Yerusalem sudah dikalahkan, habis, Yehuda hancur juga. Nah, Bapak Ibu kalau kita jadi Raja Hizkia saat itu, kira-kira bagaimana? Sudah terkepung semua sudah habis, sekarang dipaksa menyerah. Tapi menyerah pun bukan satu jalan keluar. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam kisah sebelumnya, yaitu ayah daripada Hizkia, Raja Ahaz, waktu dia menyerah pada Asyur, ternyata Asyur itu perlakuan dia dengan sangat kelewatan. Mereka saya menderita. Mereka bukan cuma bayar upeti, tapi makin hari makin ditindas makin berat oleh Asyur. Sehingga ayahnya dari Hizkia begitu menderita kerajaannya. Nah, pasti Hizkia sudah melihat hal itu. Ternyata waktu bayar denda, upeti, ternyata diperlakukan tidak lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Hizkia pilih?
Nah, kita lihat dulu sedikit tentang Hizkia. Hizkia dikatakan dalam Alkitab dia memang bukan seorang yang sempurna, dia pun pernah salah, Bapak Ibu, dalam riwayat hidup dia. Tapi dalam semua raja-raja Yehuda yang waktu itu ada, dalam sejarah Raja Yehuda, Hizkia adalah salah satu raja yang baik. Disebut raja yang Tuhan katakan ini raja yang benar di hadapan Tuhan, seperti Daud nenek moyangnya. Lalu Hizkia pernah melakukan hal yang besar zaman dia. Kalau Ahaz membawa bangsa Israel, dikatakan ayahnya itu bawa orang jauh dari Tuhan, Hizkia justru membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Semua tempat penyembahan berhala dihancurkan, dikembali, bangsa Israel kembali menyembah Tuhan di Yerusalem, datang ke bait Allah. Dia kembali dikatakan menguduskan bait Allah, rumah Allah di Yerusalem. Lalu juga kemudian dia juga memulai Paskah. Semua orang boleh kembali beribadah, Paskah kembali ke Yerusalem, datang ke bait Allah mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dia kembali membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, maka kita bisa melihat dalam saat seperti ini, Hizkia bisa memilih menyerah kepada Asyur dan akhirnya juga akan terus menderita seperti zaman ayahnya, atau dia mau bersandar kepada Tuhan. Nah, saya yakin dalam pengenalan Hizkia akan Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan. Dia memilih percaya Tuhan sepenuhnya walaupun dengan ketakutan dan kekhawatiran, kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Tapi Hizkia memilih dia percaya kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat kemudian Tuhan campur tangan dengan cara yang ajaib. Dalam sejarah yang orang Asyur tidak pernah bisa bayangkan. Cara Tuhan mengalahkan mereka. Itu yang dapat kita pelajari. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran buat kita sekalian di pagi hari ini dan perenungan kita? Kita pun mungkin pernah mengalami pergumulan yang berat. Seperti tadi sudah begitu terpojok, nggak ada jalan keluar lagi. Tapi masih ada jalan keluar, yaitu kalau kita mencari Tuhan. Hizkia memilih seperti itu. Kita mungkin menghadapi pergumulan juga dalam kehidupan kita, bisa karena kesalahan kita. Hizkia waktu itu memang memberontak sama Asyur. Akhirnya Asyur serang dia gitu ya. Dalam kehidupan kita kadang-kadang itu bisa berbuat satu kesalahan mungkin. Dalam pertimbangan kita bisa salah perhitungan dan sebagainya. Kita juga bisa mengalami kesalahan karena kesalahan orang lain. Kita akhirnya jadi mengalami pergumulan yang berat. Atau juga karena orang jahat juga yang membuat kita susah. Dan banyak hal Bapak Ibu sekalian. Tapi di tengah segala situasi ini, mari kita belajar tidak menyerah. Firman Tuhan hari ini ingatkan kita kembali, kita punya Tuhan. Hizkia belajar mencari Tuhan dan menemukan pertolongan dari Tuhan. Apalagi kita yang hidup hari ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengalami karya Kristus yang ajaib, karya yang terbesar Tuhan nyatakan. Hizkia waktu itu belum mengenal Tuhan Yesus, dia hanya mengenal Allah Israel, Allah yang dipercaya, Allah yang hidup. Kita hari ini mengenal jauh lebih dalam lagi. Tuhan sudah berkarya melalui karya Tuhan Kristus. Tuhan sudah datang ke dalam dunia, mati dan sekaligus menebus dosa kita. Nah, sebenarnya kita akan rayakan juga hari Natal, hari kedatangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengenal akan kebaikan Tuhan, kita boleh percaya Tuhan yang begitu mengasihi kita, bagaimana dia tidak peduli dalam kehidupan kita. Dia pasti peduli. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita memilih percaya kepada Tuhan, memilih mengandalkan dia, pertolongan pasti datang pada waktunya. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana pergumulan kita hari ini. Di akhir tahun ini, kita mungkin ada pergumulan yang berat. Situasi pandemi COVID juga membuat kita mungkin kacau, dan ada mungkin di antara kita bahkan mengalami hampir putus asa. Tapi hari ini firman Tuhan ajak kita kembali, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan, dan Tuhan yang mengasihi kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi dia Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah rela berkorban menebus dosa kita. Dia begitu mengasihi kita, dan dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Bila apa kita berani menghadap dia. Sebagai penutup, saya bacakan satu ayat dari Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Ibrani pasal 4 ayat ke-16, firman Tuhan mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita lihat, kita ingat karya Tuhan sebagai kita, dia yang mati menebus dosa kita. Maka dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kita menghadap Tuhan bukan ketakutan, tapi kita menghadap Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan mengasihi kita, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan akan datang pada waktunya, waktu Tuhan bertindak. Nah, kita boleh percaya hati Tuhan, dia begitu mengasihi kita, maka jangan menyerah. Kalau kita ada masalah, kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita ada pergumulan yang berat, mari kita datang kepada Tuhan, menghadap kembali, menghampiri dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, dan menemukan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh sekali lagi menguatkan setiap kami di tengah dunia yang tidak menentu. Kadangkala kami menghadapi pergumulan, bahkan kadangkala begitu terpojok, bahkan kami mungkin bisa hampir putus asa. Tapi biarlah Tuhan, tolong kami tidak menyerah di tengah situasi yang seberat apapun, karena kami tahu Tuhan masih ada Engkau, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, di mana kami dalam penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan menemukan pertolongan pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami, tapi dalam kasih karunia, dalam kasih sayang-Mu yang besar, Tuhan selalu menolong kami pada waktunya. Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Kalau masalah kami hadapi itu adalah karena kesalahan kami, mohon Tuhan mengampuni. Kalau itu karena masalah karena orang lain dan kami harus menanggungnya, Tuhan tolong kami kuatkan dan ada pertolongan pada waktunya. Sehingga setiap pergumulan kami apapun yang kami hadapi hari ini, pada saatnya kami boleh melihat akan kebaikan-Mu. Kami boleh melihat Tuhan yang baik. Tuhan yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami, selalu mengasihi kami sampai selamanya. Tuhan, tilih kami sudah kebutuhan kami, lawat kami sudah kebutuhan kami, dan Tuhan tolong kami. Baik hidup kami juga hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik dalam segala aktivitas kami, baik kami bekerja, baik kami di rumah, di tengah pergaulan, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan juga menyertai, memberkati setiap kami. Kira selalu tetap ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan dan perlindungan menyertai kami semua, bahkan rumah tangga kami boleh aman dalam penyertaan Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami. Kami ucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap dengan semangat mulai hari ini. Selamat beraktivitas kembali, jangan menyerah. Kita selalu ingat ada Tuhan yang mengasihi kita dan selalu menyertai kita semua. Amin.